Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Audit dengan dosen kita Pak Dr. Pardi. Dosen sekaligus praktisi. Oke, di pertemuan 3 tentang mata kuliah audit. Ya. Monggo Pak Pardi, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bincang-bincang tentang audit 2. Kemarin di ulasan sebelumnya kita membicarakan tentang siklus audit untuk pendapatan atau penerimaan. Oke. Hari ini kita masuk pada siklus audit tentang pengeluaran. Oke. Ya. Jadi kita akan memeriksa atau menguji terhadap siklus pengeluaran. Oke. Ya. Kita masuk di dalam hal yang terkait dengan sistem pengeluaran. Ya, pengeluaran itu sebenarnya ada satu untuk pembelian atau untuk bayar utang. Tentunya yang berkurang adalah kasnya. Ini Jadi kalau pengeluaran itu ada pembelian atau bayar utang atau pembayaran kewajiban ya, termasuk utang ya. itu. Oke. Nah, ini yang keluar mesti uangnya, entah uang di perusahaan atau uang di banknya atau gitu di rekening ya. Oke. Kemudian tujuan audit itu ada 5. Kita kembali pada 1. Sama ini sebenarnya kalau kita dibicara audit, kita itu akan menguji apa toh? Eksistensi atau keberadaan. Oke. Ya, kemudian kelengkapan compliance, ya ta. Kemudian hak dan kepemilikannya. Oke. Kemudian alokasinya. Oke. Kemudian pengungkapannya apa? Penyajian dan pengungkapan. Itu sebenarnya tujuan audit. Tujuan audit itu itu terus ya Pak sebetulnya. Itu kita ulang-ulang, kita uji pendapat, kita uji pengeluaran, ya itu 5 itu. Maka mahasiswa, adik-adik mahasiswa diharapkan selalu ingat saja cuma 5 saja kok. Apa tadi diulang lagi Pak? Yang pertama tentang keberadaan saldo itu. Apakah benar-benar ada atau tidak? Jangan-jangan tulisannya ada tapi aslinya tidak ada. Itu keberadaan. Terus yang kedua kelengkapan. Dokumen, katakan saldo itu dilengkapi enggak dengan dokumen catatan, dokumen transaksi. Betul. Nah, itu kelengkapan dari dokumen-dokumen yang mendukung saldo itu. Saldo itu ada transaksinya dan sebagainya. Kemudian yang ketiga. Kemudian tentang hak dan kepemilikan. Saldo tersebut saldo tersebut sebenarnya itu hak perusahaan atau bukan. Jangan sampai campur itu sudah kepentingan pribadi. Diagunkan atau sudah digadekan tetapi masih catatan. Jangan-jangan sudah digadekan. Jadi udah nggak miliki perusahaan lagi. Oke. Terus kemudian yang keempat. Kemudian adalah alokasi nilai. Benar enggak nilainya itu? Saldo itu benar enggak nilainya? Harusnya seberapa? Jangan-jangan beda angkanya. Gitu ya Pak ya? Oke. Yang berikutnya adalah penyajian dan pengungkapannya. Di dalam laporan itu sudah sesuai dengan standar akuntansi atau belum. Jadi cara penyajiannya ini sudah sesuai dengan standar-standar yang berlaku belum ya? Oke. Maka kita akan, kalau sudah bicara di sini 5 tujuan itu, kita akan melihat SPI-nya kembali. Kalau kemarin kita diskusi tentang SPI pendapatan atau siklus pendapatan mulai piutang, penjualan. Nah, hari ini kita akan menguji siklusnya tentang pengeluaran. Oke. Nah, kalau kita membicarakan siklus SPI-nya, maka kita akan melihat, merancang dulu program auditnya. Fungsi apa saja yang terkait itu. Kemudian dokumennya apa saja. Catatan akuntansinya bagaimana. Bahkan alur sistem akuntansinya ada enggak. Jadi ini adalah Pak, rangkaian. Dari Kan. kalau kita mau mengaudit, kira rancang dulu dong. Yang pertama fungsi dari fungsi-fungsi terkait ini. Contoh fungsi pengeluaran tadi, ada enggak fungsi-fungsi, misalnya fungsi pembelian ada enggak, fungsi pembelian utang ada enggak, fungsi pencatatan ada enggak. Di dalam sebuah organisasi tersebut, misalkan bisnis, mereka memiliki fungsi-fungsi itu enggak? Kita cari tahu dulu dong. Ada fungsi apa aja nih? Ibarat kita itu di dalam struktur tubuh kita ada fungsi. Kalau kita bicara secara fisik, tangan punya fungsi, kaki punya fungsi, mulut punya fungsi. Lah itu semua itulah sistem. Nah, makanya dalam sebuah perusahaan kita mau ngaudit, apakah ada di dalam sistem di perusahaan tersebut fungsi-fungsi yang seharusnya ada. Jangan-jangan nggak ada gitu kan. Nah, itulah. Kalau kita sudah memastikan fungsi tersebut ada, maka kita uji fungsi itu
Artinya apa? Bisa bekerja efektif atau tidak. Dari yang pertama aja udah bisa kelihatan ya Pak ya. Iya, baru bicara dokumen. Setiap fungsi akan menghasilkan dokumen. Nah, dokumennya itulah kita uji. Kalau tadi pengeluaran, nah misalnya bagian pembelian, udah order, sudah beli barang masuk ke fungsi gudang. Nah, maka bagian utang kewajibannya membayar. Berdasarkan apa? Mesti berdasarkan dokumen, dokumen pembelian. Jangan-jangan nggak ada dokumennya nih. Ada order tapi nggak ada dokumen tapi udah bayar. Udah bayar. Jangan-jangan. Ini bisa jadi. Betul. Ini audit tugasnya memastikan. Memastikan bener-bener berjalan dengan sesuai prosedur. Dokumennya ada, kelengkapan tadi 5 tadi ya, keberadaan, kelengkapan, hak dan kepemilikan, alokasi dan penyajian. Nah, ya apa aja yang ini dari fungsi terkait, terus kemudian dokumen, kemudian Mas catatan. Nah, dokumen itu kan dihasilkan setiap fungsi. Bagian tadi misalnya order pembelian, menghasilkan dokumen, dicatat enggak ini? Kalau tidak dicatat jadi masalah juga. Jadi maka walaupun sudah ada dokumen harus ada catatan juga ya. Nah, catatannya apa toh? Pembelian itu jurnal. Pembelian. Betul. Iya toh? Terus buku besar pembelian ada enggak? Buku bantu pembelian ada enggak? Laporan pembelian ada enggak? Betul. Satu siklus saja sudah seperti itu. Iya, oke. Nah, lanjut apa? Ketika bicara catatan, maka masuklah bagan alur sistem. Jaringan lah. Jadi kalau bicara bagan alur sistem, flowchart jaringan. Flowchartnya ya, itu dari mana kemana, dari mana kemana, dari mana kemana gitu ya Pak ya. Kalau perusahaan lengkap tadi, fungsi ada, dokumen ada, catatan ada, tapi tidak memiliki bagan alur flowchart yang ditempel di setiap sudut, maka semua pegawai tidak bisa melihat. Jangan-jangan kita nggak tahu ya, habis ini harusnya ke sana atau harusnya ini pentingnya. Penting. Inilah sebenarnya beberapa yang harus kita rancang di dalam program audit. Maka setelah ini kita rancang, maka merancang apa? Kita mendeteksi mungkin adanya salah saji, kemudian kita menjelaskan aktivitas pengendalian itu seperti apa, baru menyusun program dan penjelasan program audit. Ini beberapa contoh saja, ada misalnya fungsi gudang, ada bagian pemegang fungsi misalnya. Ini beberapa fungsi yang terancang di dalam pengeluaran ya. Ini bisa kita lihatlah beberapa hal yang berkaitan dengan fungsi itu. Kita lanjut. Nah, contoh ini perancangan program audit untuk pengujian pengendalian. Contoh ini bukti kas keluar. Nah, ini ada bukti kas keluar. Kita lihat surat permintaan pembelian ada enggak? Kita kalau mau mengeluarkan uang itu ya harus dilihat. Harus ada surat permintaan pembelian dulu ya. Oh, ada. Kemudian ada surat permintaan otorisasi. Ada enggak? Kalau tadi kan pembelian. Nah, ketika ada investasi mau beli prasarana atau katakan peralatan, ada enggak permintaan itu? Jangan-jangan enggak ada permintaan ya, tiba-tiba mengeluarkan gitu aja kan gitu. Surat permintaan otorisasi reparasi kalau untuk bengkel atau perawatan. Betul. Beberapa hal. Kemudian baru adanya mungkin surat order atau kita permintaan. Nah, kalau sudah order ya sudah kita lihat ordernya ada. Maka kita lihat enggak ordernya ada, kemudian laporan penerimaan barang ada enggak? Bener ya. Memastikan itu ya berarti. Kalau ada order ada enggak nih? Barangnya masuk gudang atau masak di mana? Itu dipastikan gitu laporan. Enggak ada. Ada order tapi enggak ada barangnya. Benar juga ya. Jadi benar-benar harus memastikan itu ya Pak ya. Wah, juga. Jadi inilah tugas harus teliti, detail, iya enggak Pak? Maka auditor satu sederhana, kita harus telaten, sabar, memahami dokumen betul dan tidak boleh emosional. Karena tujuan kita bukan mencari kesalahan, tapi menyatakan kelengkapan dokumen itu ada atau tidak. Jadi lengkap enggak ya dokumennya? Berikutnya ada misalnya ada perubahan penawaran tadi, laporan barang. Kemungkinan kalau barang yang di gudang atau yang diterima tidak sama dengan order, kita harus lihat ada enggak perubahan order. Lah, surat perubahan order. Jangan-jangan ada yang dirubah ya. Minggu kemarin pesannya 5, yang datang katakan 4. Nah, kita tidak bisa langsung memastikan atau kan mendes bahwa itu salah enggak. Kita pastikan ada enggak perubahan order. Jangan-jangan ada permintaan perubahan order ya. Itu pasti. Kemudian baru kita lihat faktur dari pemasok atau faktur dari supplier. Nah, itu yang kelengkapan untuk membayar kas saja. Jadi kasnya keluar itu harus ada dokumen-dokumen itu. Mengeluarkan duit itu harus ada dokumennya, harus jangan-jangan ngeluarin gampang ya otomatis rawan terhadap penyimpangan. Betul. Ini si alur aja ini ya. Kita alurnya seperti itu. Nanti bisa kita share ke adik-adik mahasiswa gitu, pemahaman terhadap alur terhadap pengujian terhadap pengeluaran itu. Itu
kemudian ini nih, satu nih. Ini aktivitas pengendalian yang untuk mencegah itu harus ada. Jadi kalau perusahaan supaya tidak kehilangan ya kehilangan apa tadi asetnya kas untuk membayar. Nah, ini harus ada sebenarnya, harus punya sistem yang disebut aktivitas pengendalian untuk mencegah apa? Dan mendeteksi salah saji. Tadi sudah sebut di beberapa fungsi. Lah ini hasilnya misalnya ada enggak otorisasi umum dan khusus untuk setiap pembelian. Siapa yang mengotorisasi? Yang memerintahkan, yang mengesahkan. Yang boleh memerintahkan siapa? Yang boleh memerintahkan untuk menyetujui ya. Siapa? Oke. Aku permintaan pembelian harus disetujui enggak nih, otoritasnya siapa gitu ya Pak ya? Contoh bagian industri produksi. Produksi adalah minta barang untuk memproduksi suatu barang. Siapa nih? Permintaan ini ditujukan kepada bagian pembelian. Lah bagian pembelian itu membuat order itu dasarnya apa? Permintaan dari produksi. Lah yang menyetujui siapa? Manajer pembeliannya gitu loh. Betul. Ini hal-hal yang memang otorisasinya harus jelas dulu ya Pak ya. Jadi kita order juga asal order. Nah, itu nanti kebanyakan order juga problem. Iya, ternyata ordernya aja barangnya nggak ada. Tambah problem lagi. Beberapa yang kita aktivitas pengendalian nanti juga ada. Bisa lah kita share materi saya lengkap sekali. Jadi kalau kurang jelas dan seterusnya, bisa lah kita komunikasi lewat WA, lewat katakan ketemuan langsung dengan catatan menjaga protokol kesehatan. Betul. Saya selalu siap untuk di kampus, bahkan saya di masa-masa begini sudah seminggu 4 kali. Betul. Nah ini beberapa setiap order pembelian didasarkan pada permintaan dan seterusnya, ini bisa nanti. Nah ini beberapa contoh ini. Rancangan ya untuk pengujian pengendalian. Kita buatkan skema ini ya pengendalian. Tadi untuk membuktikan satu keberadaan atau keterjadian. Maka kertas kerjanya jelas di situ. Auditor harus melakukan pengamatan terhadap pengamatan pemisahan fungsi. Contoh, adanya persetujuan order pembelian. Nah, kertas kerjanya dibuat siapa, tanggal berapa, pelaksananya siapa. Nah, ini modelnya. Ini hanya kita sebagai auditor checklist lah. Ya, untuk mempermudah kita cek biar nggak ada yang kelewat kita bikin checklistnya ini. Ini tadi misalnya kemudian order pembelian, ya, kemudian yang buat siapa, tanggal berapa, pelaksananya siapa, penerimaan barang, pembuatan bukti kas keluarnya, sampai beberapa yang terkait dengan keberadaan kita uji ya beberapa. Nah, kemudian ada yang kelengkapan, periksa bukti dokumennya, formulirnya, urut dicetak urut atau tidak, jangan-jangan hanya ditulis. Ya betul. Nah, kalau ditulis itu meragukan, harus dikonfirmasi ulang. Maka nomor yang baik adalah di order itu mesti tercetak di dalam pesanan order pembelian itu ada. Nah, kemudian ada sampel surat jalannya seperti apa. Itu ditelusur ke dokumennya, catatannya. Ada enggak surat jalannya tadi? Ya, jadi kalau barang masuk mesti ada surat jalannya. Jangan percaya saja faktur saja. Betul. Karena apa? Surat jalan itu dikeluarkan bukan dari perusahaan, tetapi dari pengirim barang. Kemudian faktur pembelian itu dari perusahaan yang menjual. Maka itu cocok enggak? Kalau enggak cocok dari problem juga. Iya benar ya. Dari surat jalan sama dari ordernya. Itu, harus cocok itu jumlahnya. Barangnya ada apa? Sama aja lah kita katakan ngirim barang itu Tiki atau katakan JNE itu sama. Kita di data barangnya apa? Tempeli surat itu dikirim. Surat jalannya ya. Harus sama. Harus sama. Itu memastikan. Nah, tentang penilaian dan alokasi tadi kita sebutkan bahwa di situ sudah ada nanti. Untuk sampel yang diambil bisa saja misalnya periksa bukti persetujuan pembelian. Semestinya untuk setiap transaksi pembelian itu periksa. Tapi tidak harus kita periksa semua. Kita ambil sampel. Caranya ambil sampel. Caranya gimana Pak? Kita sampling gimana? Untuk sampling sebenarnya kita sebagai auditor harus paham betul apa yang harus kita pahami. Satu, transaksi yang tidak biasa. Kembali ke yang kemarin ya. Transaksi tidak biasa. Yang tidak biasa itu kita jadikan sampel. Kemudian selain itu bisa juga tidak biasa itu karena mungkin nilainya atau pembelian dari mana kalau ini beli. Betul. Ya, ini kemudian pengecekan secara berkala harganya bagaimana, sesuai enggak. Kemudian pengecekan secara berkala juga keakuratan perhitungannya benar enggak. Nah, auditor bukan hanya melihat saja tapi mengecek itu sampel. Jadi kita sampelkan. Kemudian ada beberapa yang terkait dengan penilaian kelengkapan. Nah, ini masuk. Nah, ini yang terkait dengan beberapa
Kemudian yang terkait dengan tadi sampai ke kelengkapan. Kemudian ada misalnya tadi yang terkait dengan alokasi. Nah, kita lihat tadi kalau saldo yang akan dibayar, sebenarnya kita pastikan hutang kita itu berapa atas pembelian itu. Sudah dialokasikan benar atau belum? Kalau belum ya kita uji kembali. Ya, itu yang itu beberapa tentang pengujian saldo yang terkait dengan SPI, SPI-nya saja. Belum kita nguji saldonya. Nah ini. Betul. Jadi auditor ketika sudah SPI-nya memastikan dengan benar, dengan bagus, nah kita akan buat kesimpulan auditor. Oh SPI-nya itu lemah. Berarti lemah, mesti saldonya banyak yang tidak valid. SPI-nya itu kesimpulannya kuat atau bagus. Berarti kemungkinan catatannya akan mungkin lebih baik. Nah, ini ada kesimpulan, Pak. Ada kesimpulan dari seorang auditor ya. Jadi kalau sudah lemah maka kita hati-hati menguji saldo ini harus banyak sampel gitu loh. Siap-siap. Mungkin sampai di sini dulu, Pak. Pertemuan pertama sesi pertama atau sudah selesai? Sudah, nanti untuk yang keempat. Pertemuan pertama. Pertemuan ketiga ya. Cukup sampai di sini kita break dulu nanti kita masuk ke pertemuan keempat. Silakan kalau ada pertanyaan dari mahasiswa, nanti ada grup WA. Di sana langsung ada dosen pengampu kita akan menjawab secara langsung, atau juga nanti juga akan kita kumpulkan pertanyaan dan kita jawab ulang di pertemuan podcast Q&A. Ada podcast tambahan. Gitu Pak Parti, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.